Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yanto. Saya mengampu mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif untuk kelas 10 TSBSM. Mari kita bahas tentang bengkel-bengkel otomotif atau hand tool. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif sesuai dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing alat bengkel otomotif. Ketiga, meregangkan penggunaan alat sesuai prosedur yang benar. Keempat, memperhatikan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan berlaku santun, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku, dikenal ada dua jenis alat bantu kerja. Kedua jenis alat ini dibedakan atas tenaga penggeraknya. Alat tangan berarti alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Power tool untuk menggerakkannya menggunakan tenaga bantu dari mesin, disebut juga namanya power tool. Nah, yang di sebelah kanan itu yang berwarna biru dan kuning itu power tool. Terus yang sebelah kiri itu ada tang dan kunci bas, itu yang dinamakan hand tool. Kunci pas atau open end spanner. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Kunci pas ini dibuat dari bahan baja yaitu logam paduan krom vanadium dan digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Terus selanjutnya, kepala di masing-masing ujung yang membuat sudut 15 derajat terhadap tangkainya. Pada desain khusus terdapat kunci pas dengan arah rahang 90 derajat dari tangkainya. Terus selanjutnya ada kunci ring atau offset ring spanner. Bisa dilihat gambarnya di situ atau videonya. Sudut offset yang lazim adalah 45 derajat, namun tidak selalu demikian. Sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur atau baut. Ketika membuka bolt pada ruang terbatas, kunci dapat diangkat dan dimasukkan kembali. Nah, kita garis bawahi bolt. Bolt itu apa? Baut. Ya. Bolt itu baut. Kalau mur itu nut. Wrench tidak didesain untuk diberi extension karena tidak akan tahan dan dapat slip atau mengalami kerusakan yang dapat berakibat cedera. Kunci pas ring atau combination spanner. Bisa dilihat itu ya, yang ujungnya yang sebelah atas ini namanya kunci pas, yang bawahnya itu kunci ring. Jadi digabungkan menjadi combination spanner. Kunci pas ring cukup praktis, digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci ini sangat berguna bagi penyetel atau pengikat baut atau mur dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda. Kunci nipple atau flyer nut spanner. Kunci ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa. Kunci jenis ini dirancang untuk melonggarkan atau mengencangkan mur atau baut pada fuel line, injector line, atau pipa rem. Wrench dalam penggunaannya harus ditarik. Jangan menggunakan extension atau memukul dengan hammer untuk melipat gandakan kekuatan. Engkol percepatan atau speed brace. Ya, gambarnya seperti itu. Alat ini digunakan untuk melepaskan dengan cepat
baut atau mur yang sudah kendor. Dibutuhkan ruang yang cukup untuk dapat mengaplikasikan alat ini. Alat ini dikombinasikan dengan kunci soket, ratchet. Ratchet adalah kelengkapan kunci soket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut dalam keadaan longgar. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sok, cukup dengan memutar kunci pembalik. Batang gisir T atau sliding T-bar. Ya. Alat ini menggunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan yang pada arah yang berlawanan. T-bar digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Batang universal atau breaker bar. Ya. Alat ini gagangnya bisa disambungkan dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat. Bagian ujung kepala soket dapat diarahkan sesuai sudut handle yang kita inginkan. Terus selanjutnya ada batang perpanjangan sok atau socket extension bar. Alat ini digunakan bersama dengan ratchet atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner. Pastikan extension sejajar dengan head nut atau head bolt dan soket terpasang dengan aman. Berhati-hatilah ketika bekerja di dalam tempat yang tertutup di sekitar sambungan listrik, misalnya pada starter atau baterai. Sambungan shock universal atau universal socket joint wrench. Sambungan shock universal digunakan untuk melepas atau memasang baut atau mur pada posisi-posisi yang menyundul dan tidak terjangkau dengan batang perpanjangan. Universal joint dapat digunakan dalam aplikasi apapun di mana ratchet atau extension harus berada pada suatu sudut dengan soket. Jangan pernah menggunakan standar atau power universal joint dengan impact wrench. Soket segi 6 single hexagonal. Alat ini berdinding sangat tebal dan karena itu sangat kuat. Kunci sok secara umum memiliki bidang sentuh pada seluruh bagian kepala baut atau mur dan lebih luas dibandingkan dengan kunci ring. Selanjutnya ada kunci sok bintang atau star socket. Sekilas kunci ini mirip kunci sok segi 6 ganda. Penggunaannya dan kelengkapannya sama dengan kunci sok biasa. Terus selanjutnya ada kunci busi atau spark plug socket. Ya, bisa dilihat itu. Alat ini dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah porselin pada busi agar tidak pecah. Alat ini dibuat dengan bermacam-macam ukuran. Terus selanjutnya adalah kunci Allen atau kunci Allen case. Ya. Dibuat dari baja heksagonal segi 6. Seringkali dibengkokkan dengan sudut yang tepat dan berbentuk huruf L, dan ada yang berbentuk huruf T. Ada juga kunci Allen yang dioperasikan seperti kunci shock, adjustable atau shifting spanner. Atau bisa kunci Inggris ini ya. Alat ini hanya digunakan bila spanner atau soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Wrench ini memiliki head dengan salah satu jauh tetap dan jauh yang lainnya bisa di setel. Wrench ini tidak dirancang untuk pekerjaan servis yang berat dan tidak boleh digunakan di tempat yang memerlukan tenaga yang kuat. Obeng atau screw driver. Fungsi obeng adalah untuk membuka atau mengencangkan skrup. Penggunaan obeng harus memperhatikan kepersesian mata obeng dengan skrup agar kepala skrup tidak mudah rusak. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.